Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Kami kembali hadir dengan semangat untuk mencerahkan pemahaman agama Anda. Sebuah keluarga yang mengalami masalah serius dan telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga secara maksimal, maka seorang suami boleh menempuh jalur terakhir, yaitu berpisah. Cara inilah yang disebut dalam syariat Islam dengan sebutan talak. Islam sekalipun memperkenankan memasuki cara ini, tetapi membencinya, tidak menganjurkan dan tidak menganggap satu hal yang baik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, perbuatan halal yang teramat dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan tetapi ia sangat membencinya, melainkan talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Perkataan halal tapi dibenci oleh Allah memberikan suatu pengertian bahwa talak itu suatu rukhsah yang diadakan semata-mata karena darurat, yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menghajatkan perpisahan antara suami istri. Tetapi dengan suatu syarat, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan Allah dan hukum-hukum perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika terpaksa kedua suami istri itu berpisah, maka Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masing pihak dari anugerahnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 130. Sekalipun dalam keadaan darurat, talak atau cerai boleh dilakukan. Namun talak yang dijatuhkan tanpa suatu alasan yang kuat adalah talak yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya. Riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dan lain-lain. Adapun apa yang diperbuat oleh orang-orang yang suka berselera dan suka mencerai istri adalah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan yang suka kawin cerai. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada laki-laki yang suka kawin cerai dan perempuan-perempuan yang suka kawin cerai. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, talak atau cerai itu hanya dibenarkan karena suatu kepentingan. Sayang sekali, meski dalam keadaan darurat, cerai atau talak boleh dilakukan. Pada prakteknya banyak sekali terjadi kesalahpahaman, bahkan kekeliruan di masyarakat yang harus diperhatikan agar tidak melanggar ketentuan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, inilah episode Tanya Khazanah yang akan menjawab berbagai kesalahpahaman seputar perceraian. Banyak para suami dalam sebuah keluarga mudah mengucapkan kata cerai. Bolehkah jika kata cerai itu diucapkan hanya main-main atau bercanda tanpa niat serius dari yang mengucapkan? Mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata talak atau cerai, walau dalam keadaan bercanda atau main-main, asalkan lafaz talak tersebut keluar sore atau tegas, maka talak tersebut jatuh jika yang mengucapkan talak tersebut balik atau dewasa dan berakal. Sehingga tidak ada alasan jika ada yang berucap, saya kan hanya bergurau, atau saya kan hanya main-main, meskipun ketika itu ia juga tidak berniat untuk mentalak istrinya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Ayat ini dipertegas Rasulullah SAW dalam sabdanya, 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bahkan para ulama sepakat akan sahnya talak atau cerai dari orang yang bercanda, bergurau, atau sekedar main-main, asalkan ia memaksudkan tegas dengan lafaz talak atau cerai. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, talak atau cerai dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini, karena yang teranggap di sini adalah ucapan, dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun, selama ucapan cerai itu tegas seperti dalam jual beli, baik ucapan itu hanyalah gurauan atau serius. Hal ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang mengatakan jatuhnya talak bagi orang bergurau ada manfaat di dalamnya. Hal ini akan meredam tingkah laku orang yang sering bercanda. Jika seseorang tahu bahwa bermain-main dengan talak atau cerai dan semacamnya bisa teranggap, tentu ia tidak akan nekat bergurau seperti itu selamanya. Semoga dengan mengetahui hal ini kita lebih hati-hati lagi dalam berucap, walau hanya sekedar bercanda atau bersandiwara dengan istri, maka tetap jatuh talak atau cerai terjadi, meskipun itu hanya bercanda atau bergurau. Pemirsa Khazanah, ternyata talak atau cerai itu memang tidak main-main, karena menyangkut masalah keutuhan rumah tangga. Maka masalah ini pun tak bisa dilakukan dengan main-main. Lalu apa saja ucapan yang membuat talak atau cerai itu bisa terjadi? Karena banyak sekali ucapan dalam bahasa Indonesia yang berarti cerai. Apakah harus menggunakan bahasa tegas sehingga talak atau cerai langsung sah? Bagaimana jika menggunakan bahasa kiasan atau sindiran? Hukum talak pada dasarnya harus menggunakan ucapan. Para ulama membagi ucapan talak atau cerai menjadi 2. Pertama, diucapkan dengan bahasa tegas dan jelas. Kedua, dengan kiasan atau sindiran. Talak dengan lafaz tegas artinya tidak mengandung makna lain ketika diucapkan dan langsung dipahami bahwa maknanya adalah talak atau cerai. Lafaz yang digunakan adalah lafaz talak atau cerai secara umum yang dipahami dari sisi bahasa dan adat kebiasaan. Contohnya, seorang mengatakan pada istrinya, "Saya talak kamu," atau "Saya ceraikan kamu," atau menggunakan bahasa lain, "Tak pegat kowe," artinya "Saya ceraikan kamu." Lafaz-lafaz ini tidak bisa dipahami selain makna cerai atau talak. Maka jatuhlah talak. Terjadilah cerai dengan sendirinya ketika diucapkan serius maupun bercanda dan tidak memandang niat. Intinya, jika lafaz talak atau cerai diucapkan dengan tegas, maka jatuhlah talak selama lafaz tersebut dipahami, diucapkan atas pilihan sendiri meskipun tidak disertai niat untuk mentalak atau mencerai. Bagaimana dengan ucapan kiasan? Jika ucapan kiasan itu tidak punya arti apa-apa, maka tidak bisa dimaksudkan cerai dan itu dianggap kata yang sia-sia dan tidak jatuh talak sama sekali, dan cerai pun tidak terjadi. Contohnya, jika seorang suami mengatakan pada istrinya, "Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu." Kalimat ini bisa mengandung makna lain selain cerai. Barangkali ada yang memaksudkan agar istrinya pulang saja ke rumah, namun bukan maksud untuk cerai.
ذلكم يوعظ Contoh lain, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Sekarang kita berpisah saja." Lafaz ini pun tidak selamanya dimaksudkan untuk talak atau cerai. Bisa jadi maknanya kita berpisah di jalan dan ketemu di rumah. Untuk ucapan lafal jenis ini perlu adanya niat. Jika diniatkan kalimat itu untuk maksud talak atau cerai, maka jatuhlah talak dan terjadilah cerai. Jika tidak, maka tidak jatuh talak atau cerai tidak terjadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan yang muncul kemudian di masyarakat adalah, bagaimana jika hanya niat menceraikan istrinya tapi tidak diucapkan? Jika cerai atau talaknya hanya dengan niat dalam hati tidak sampai diucapkan, maka talaknya tidak jatuh dan cerai pun tidak terjadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik dalam hatinya selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu, talak atau cerai harus diucapkan dengan kata-kata. Pertanyaannya kemudian, zaman sekarang orang berkomunikasi tidak hanya menggunakan ucapan langsung, tapi sudah menggunakan sarana lain seperti SMS atau email. Bagaimana jika seorang suami mencerai istrinya melalui surat atau SMS atau email? Apakah cerai bisa terjadi? Jika seseorang tidak ada di tempat lalu ia menulis pesan kepada istrinya melalui sarana-sarana tulisan, maka talaknya jatuh atau cerainya terjadi. Itu pun jika dengan niat. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Az-Zuhri misalnya, ia mengatakan, jika seseorang menuliskan pada istrinya kata-kata talak atau cerai, maka jatuhlah talak atau terjadilah cerai. Akan tetapi, jika suami mengingkarinya, maka ia harus dimintai sumpah. Namun, untuk tulisan melalui perangkat elektronik perlu ditegaskan bahwa tulisan itu baik berupa SMS, email, atau fax adalah benar-benar dari suaminya. Jika tidak dan hanya rekayasa orang lain, maka jelas tidak jatuh talak dan cerai tidak terjadi. Banyak masyarakat yang memahami bahwa talak atau cerai itu tidak boleh dijatuhkan saat marah. Benarkah demikian? Jika dalam keadaan marah, apakah talak atau cerainya sah? Memang benar bahwa talak dalam keadaan marah tidak sah. Berdasarkan hadis yang diturunkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan marah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Hakim. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kapankah ada talak atau cerai yang dijatuhkan tanpa kemarahan? Boleh dibilang nyaris hampir semua kasus penjatuhan talak atau cerai itu dilakukan dalam suasana emosi, marah, tidak terkontrol, dan seterusnya. Jarang sekali kita temukan kasus terjadinya talak atau perceraian dilakukan dengan riang gembira antara kedua belah pihak. Dengan begitu, kita tidak bisa memahami hadis ini mentah-mentah. Bagaimana cara memahami hadis ini? Tentu dengan cara membedakan dan memilah-milah jenis marahnya, seperti yang dilakukan para ulama. Imam Al-Bukhari misalnya membedakan kasus ini dalam kitab sahihnya bab talak pada waktu marah, terpaksa, mabuk, dan gila. Lalu beliau membedakan antara talak pada waktu marah dengan bentuk-bentuk lainnya. Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim cenderung menjadikan tolok ukur jatuh tidaknya talak atau cerai
dari sengaja atau tidaknya. Siapa yang tidak bertujuan atau tidak berniat untuk mentalak serta tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka di dalam kondisi marah, maka tidak sah cerainya atau talaknya. Menurut syariat Islam, talak atau cerai itu terjadi jika diucapkan 3 kali. Apakah itu berarti seorang suami jika menceraikan istrinya harus mengucapkan kata cerai atau talak langsung 3 kali sekaligus? Pemirsa Khazanah, ini kasus yang sering kita jumpai, yaitu ada seorang suami yang langsung mentalak atau mencerai istrinya dengan ucapan, "Saya talak kamu atau cerai kamu 3 kali." Atau misalnya dengan kata-kata, "Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu." Mayoritas ulama menghukumi tindakan seperti ini sebagai tindakan haram. Namun begitu, ucapan langsung 3 kali itu dianggap menjatuhkan 1 talak, bukan 3 kali talak. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak yang dapat kembali rujuk 2 kali. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 229. Yang dimaksud di sini adalah talak itu ada 2. Artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak lalu dirujuk setelah itu ditalak lagi, ini baru disebut 2 kali. Artinya ada kesempatan untuk rujuk. Sedangkan talak 3 dalam sekali ucap tidak berlaku demikian dan berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Suatu ketika, Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seorang laki-laki yang mencerai istrinya 3 talak sekaligus. Kemudian Rasulullah berdiri dan marah sambil bersabda, "Apakah dia mau mempermainkan kitab Allah, sedang saya berada di tengah-tengah kamu?" Sehingga berdirilah seorang laki-laki lain. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak saya bunuh saja orang itu?" Hadis riwayat An-Nasa'i. Jika talak atau cerai tidak boleh diucapkan 3 kali sekaligus, lalu bagaimana sebenarnya ketentuan syariat dalam talak atau cerai yang dijatuhkan 3 kali? Cerai atau talak harus dijatuhkan secara bertahap. Islam memberikan kepada seorang muslim 3 talak atau cerai untuk 3 kali kesempatan berbeda. Dengan syarat, tiap kali talak atau cerai dijatuhkan oleh suami. Sang istri harus dalam keadaan suci, tidak sedang haid. Meski dalam keadaan suci pun, harus dalam keadaan tidak berhubungan suami istri. Kondisi ini ada temponya, atau yang dikenal dengan masa iddah, yaitu 3 kali masa haid. Kalau tampak ada keinginan suami untuk rujuk sewaktu masih dalam iddah atau tempo, maka dia boleh merujuknya tanpa harus menikah ulang. Sebaliknya, jika jatuh tempo atau hingga masa iddah istri habis, kemudian suami ingin rujuk, maka tetap boleh rujuk. Akan tetapi, harus dengan menikah ulang atau akad nikah baru. Dan kalau dia tidak lagi berhasrat untuk kembali rujuk sampai akhir masa iddah atau jatuh tempo, maka si perempuan diperkenankan menikah dengan orang lain. Inilah aturan syariat untuk talak 1 atau cerai yang dijatuhkan pertama. Lalu kapan cerai atau talak itu jatuh 2? Kalau suami tersebut kembali kepada istrinya sesudah talak 1, tetapi tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan jatuhnya talak yang kedua, sementara kondisi hubungan suami istri semakin memburuk, maka suami boleh menjatuhkan talaknya yang kedua, dengan syarat seperti jatuhnya talak atau cerai 1. Dan dia diperkenankan merujuk tanpa akad baru karena masih dalam iddah, atau dengan akad baru karena sesudah habis iddah. Dan kalau suami kembali lagi dan dicerai lagi untuk ketiga kalinya, maka ini merupakan suatu bukti nyata bahwa perceraian antara keduanya itu harus dikukuhkan. Sebab persesuaian antara keduanya sudah tidak mungkin. Jika talak ketiga jatuh atau cerai ketiga diucapkan, maka jatuhlah talak bain atau talak cerai permanen.
Dalam kondisi ini, suami tidak bisa lagi rujuk ke istrinya. Dan istri pun sudah tidak lagi halal buat si laki-laki tersebut. Maka seorang suami, jika ingin rujuk lagi, harus melepas istrinya menikah dengan orang lain. Jika diceraikan orang lain, suami boleh menikah lagi dengan mantan istrinya. Bolehkah seorang mantan istri itu berpura-pura menikah dengan orang lain dan langsung cerai agar bisa menikah lagi dengan suami pertamanya? Kasus seperti ini dalam hukum disebut dengan nikah muhallil, yaitu nikah yang hanya untuk menghalalkan suami pertama bisa menikah lagi dengan mantan istrinya. Nikah muhallil seperti ini hanya digunakan sebagai alibi agar bisa kembali ke suami pertama dengan sandiwara pernikahan. Pernikahan seperti ini hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menikah muhallil. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dalam hadis lain, Rasul bersabda, Rasulullah SAW melaknat orang yang menikahi dan dinikahi secara muhallil. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang suami yang telah mengucapkan talak 3 atau cerai 3, kalau ingin kembali rujuk, maka sang istri harus menikah dengan orang lain dulu dan telah berhubungan suami istri dengan suami barunya. Setelah mantan istri dicerai oleh suaminya yang baru, maka boleh menikahi lagi mantan istrinya dengan akad baru. Maka jika seorang suami menyesali perbuatannya telah mentalak 3, sebenarnya sangatlah sulit untuk bisa kembali kepada mantan istrinya. Tetapi kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Lagi pula, menikahnya mantan istri dengan laki-laki lain hingga kemudian diceraikan oleh suaminya lalu dinikahi kembali, semua itu tidak boleh dilakukan secara terencana atau direkayasa, tetapi harus alami dan murni, mengalir bersama air kehidupan. Oleh karena itu, pesan yang paling penting, jangan sampai menjatuhkan talak 3 kepada istri. Sebab jalan itu satu arah. Kalau keliru, tidak bisa putar balik seenaknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.